बस ये मत बोलना कि तुम मुझसे बोर हो गए हो या तुम्हें कोई और चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो। तुम किसी का भी सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के देखो, इट्स जस्ट अ हाईलाइट रील ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ. Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film tentang persahabatan yang berjudul Kyogahe Hamkahan, keluaran tahun 2023. Film ini mengisahkan persahabatan satu cewek dengan dua orang cowok yang kental bener. Tapi berjalannya waktu, mereka dihadapkan oleh permasalahan mereka masing-masing yang membuat persahabatan mereka jadi teruji. Akankah satu cewek ini selalu diratukan atau dijadikan pemuas? So, nggak usah pakai lama deh, beber Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah acara open mic stand up komedi di sebuah cafe. Cowok yang bernama Imad roasting teman-temannya sendiri yang udah dia kenal dari kecil. Nah, di bangku penonton diperlihatkan sahabat Imad yang lagi di roasting, Nail, Ahana, dan pacar Ahana yang bernama Rohan. Intinya sih diceritakan kalau persahabatan mereka itu emang udah terjalin dari mereka masih kecil. Bahkan mereka satu sekolah asrama terus-terusan sampai lulus kuliah. Sekarang si Imad ini berkarir sebagai stand up komedian. Nail menjadi instruktur fitness gym. Sedangkan si Ahana bekerja di sebuah perusahaan advertising. Nah, suatu hari diperlihatkan kalau si Imad terbangun di sebelah mbak-mbak yang semalam habis dia garap. Nggak mau nunggu tuh mbak-mbak terbangun, Imad pun langsung cabut. Rupanya si Imad itu semalam one night stand dengan cewek yang baru aja dia kenal dari Tinder. Setelah puas ewek-ewek teralala, Imad pun langsung memblokir kontak tuh cewek. Prinsipnya adalah kenalan, enak-enak, abis itu lupakan. Nah, di sisi lain diperlihatkan kalau di rumah, Rohan dan si Ahana lagi ribut. Ahana menuduh si Rohan lagi deketin cewek lain, sedangkan si Rohan menyangkal. Karena terus-terusan aja diatur dan gak dikasih kebebasan, si Rohan pun jadi jenuh. Dia pun memutuskan vakum sementara waktu dengan si Ahana. Tak lama kemudian, Imad pun pulang ke kontrakannya. Rupanya Imad dan si Ahana itu tinggal di satu kontrakan. Melihat Ahana yang lagi ngondoi sedih, Imad pun mencoba menghibur si Ahana. Nah, di sisi lain diperlihatkan rumahnya si Nel. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana. Diperlihatkan juga bila Nel dan babenya itu sedikit gak akur. Babenya menganggap si Nel itu cuma buang-buang waktu kerja sebagai pelatih gym. Dia ingin Nel bekerja sebagai karyawan aja seperti dirinya. Keseharian mereka bertiga kalau lagi gabut adalah nongkrong di kontrakan. Semua melakukan kegiatan mereka masing-masing. Imad yang fokus dengan scrolling Tindernya, Nel yang fokus nonton YouTube tentang sepatu, sedangkan si Ahana lagi fokus untuk meminta maaf ke Rohan. Nah, di loteng mereka pun kembali nongkrong. Kali ini diperlihatkan mbak-mbak selegram yang bernama Lala. Rupanya si Lala ini lagi mengadakan giveaway liburan bareng ke Maladewa. Dan yang memenangkan undian itu adalah si Nel. Tapi itu bukan undian yang jujur. Lala emang dari awal udah ngajak si Nel karena Nel itu adalah pelatih kebugaran pribadinya. Nah, pas si Ahana dan si Imad lagi ngomentari si Lala yang cuma jualan body doang, Nel pun sedikit emosi. Di sini akhirnya Nel pun bilang kalau dia dan Lala itu sekarang udah pacaran. Emang sih Lala nggak pernah bilang ke publik karena dia tidak ingin followernya tahu tentang hubungan mereka. Nah, keesokan paginya diperlihatkan kalau si Ahana masih aja galau karena semua chatnya ke Rohan nggak ada yang dibalas sama sekali. Tapi pas lagi sarapan bareng, Imad ngeliat kalau si Rohan itu ngupload video cupcake yang ada lope-lopenya. Di sini Imad dan Nel pun malah pada ribut dengan arti dari foto itu. Namun si Ahana malah snewen sendiri. Di kantor, Ahana pun curhat sama temennya yang bernama Meher. Nah, di tangga emergency, mereka berdua pun langsung stalking IG-nya si Rohan. Dan sampailah ke postingan yang sama persis. Rupanya ada cewek pemilik toko cupcake yang bernama Tanya Mehra. Dan benar aja, Tanya itu juga di-follow sama si Rohan. Di sini Meher pun menyarankan agar si Ahana membuat second akun untuk stalking IG-nya si Tanya-Tanya ini. Nah, di sisi lain diperlihatkan si Imad yang lagi ikut sesi terapi dengan psikiater. Rupanya Imad itu disuruh ke psikiater oleh ayahnya karena Imad selalu sulit menjalin hubungan dengan cewek lain, alias dia tuh sering gonta-ganti cewek. Di lain sisinya lagi, diperlihatkan si Nel yang sedang ngajarin gerakan baru ke bosnya yang bernama Haras. Sialnya, gerakan yang baru aja dia ajarin itu langsung dipraktekkan sama si Haras untuk melatih tante-tante sosialita yang bernama Malika. Melihat itu, jelas saja si Nel merasa dicurangin. Nah, malam harinya diperlihatkan juga si Imad kembali open mic di kafenya. Malam itu komedinya sangat pecah. Setelah manggung, manajer kafe pun bilang dia ingin Imad membawakan komedi yang lebih keren, kalau bisa yang roasting-roasting lagi. Krishna juga bilang kalau dia ada peluang bagus. Netflix lagi buat acara tentang stand up komedian dari seluruh penjuru India. Kalau materinya Imad itu bisa pecah, nggak menutup kemungkinan Imad bisa masuk ke Netflix. Nah, sepulang dari kafe, Imad pun langsung datang ke rumah ayahnya. Ternyata si Imad itu anak orang kaya banget, coy. Ayahnya ingin si Imad lanjutkan perusahaan miliknya, tapi Imad sama sekali nggak tertarik.
Dia pengen menjadi stand up komedian papan atas. Tak lama kemudian diperlihatkan adik tiri dan ibu tirinya si Imad datang. Keesokan harinya diperlihatkan si Nail yang lagi ngelatih Lala di apartemennya. Tapi pas lagi latihan itu ada Pak De di rumah sebelah yang ngeliatin si Lala. Tahu pacarnya lagi dipantau, Nail pun jelas saja marah. Tapi Lala melarang si Nail untuk ngamuk. Biar agak tenang, ini orang pun langsung dikelomoh-kelomoh. Nah kan baru tenang, tapi yang bawah malah berontak, Bu. Nah di saat si Nail lagi adu mekanik, diperlihatkan cewek Tinder barunya si Imad datang ke kontrakan. Cewek bule yang bernama Simran Koli itu nggak menyangka kalau si Imad lebih maco dan ganteng daripada di foto profil Tindernya. Nah di sini baru deh diketahui kalau si Simran itu adalah seorang fotografer. Dia itu sedang melakukan proyek fotografi cowok-cowok yang main Tinder. Karena nggak mungkin ngusir si Simran, Imad pun meladeni semua pertanyaan dan sesi foto yang dilakukan oleh si Simran. Anehnya, Imad yang biasanya tertutup dengan orang asing malah merasa nyaman ketika berbincang dengan si Simran. Nggak cuman itu, Imad yang punya prinsip kenalan kawin terus lupakan, kali ini dia merasa ingin mengenal lebih jauh sosok si Simran. Nah di lain sisi diperlihatkan si Nail lagi melatih mas-mas yang bernama Vijay. Karena udah akrab, Nail pun cerita kalau dia tuh punya impian untuk membuat gymnya sendiri. Mendengar itu Vijay pun bilang kalau Nail berhasil membuat gymnya sendiri, dia akan menjadi pelanggan pertamanya si Nail. Malam harinya, impian itu pun diceritakan ke teman-temannya. Di sana, Ahana pun langsung menjelaskan panjang lebar tentang pengembangan gymnya si Nail. Mendengar itu, Nail pun hanya ketawa. Andaikan dia punya sosok seperti Ahana, pasti gymnya akan sangat sukses besar. Lah kok andaikan, tinggal masukin aku ke timmu aja kan beres. Tapi kerjaanmu piye, Bu? Ahana akhirnya mengeluarkan unek-uneknya. Dia itu udah jenuh kerja ikut orang. Setiap pencapaiannya pasti diakuin sama supervisornya. Kalau Nail serius mau membuat gym, Ahana akan resign dan membangun gym itu bersama. Melihat teman-temannya lagi semangat, Imad pun juga pengen ikutan join. Nail sebagai orang yang ahli di bidang gym, Ahana yang ahli di bidang manajemen dan advertising, sedangkan si Imad akan jadi investor utama. Dan akhirnya mereka bertiga pun sekarang bukan hanya sebagai sahabat, melainkan sebagai partner bisnis. Untuk merayakan kesepakatan baru mereka, 3 serangkai ini pun memilih nongkrong di klub malam. Nah di sana si Ahana pun malah fokus ke IG-nya si Tanya, sedangkan si Imad malah ngeliat si Lala lagi mojok sama cowok asing. Melihat pacarnya lagi berduaan sama cowok lain, Nail pun jelas saja emosi. Tapi Lala dengan entengnya bilang kalau tuh cowok adalah Kartik. Dia itu lagi mau ngeluncurin produk miras terbarunya dan dia ingin menggandeng si Lala menjadi brand ambasadornya. Ngeheknya, si Nail ini malah percaya begitu aja lagi. Ya udah deh, 3 serangkai pun langsung party sampai tepar. Bahkan si Imad berhasil ngebungkus cewek untuk dibawa pulang. Keesokan harinya, Rohan membalas chattingannya si Ahana. Dia bilang maaf untuk semuanya. Melihat itu, Ahana nggak senang karena dia tahu sekarang si Rohan itu udah punya hubungan lain dengan si Tanya. Malam harinya, Ahana pun galau parah. Dia nggak menyangka kalau cowok yang selama ini dia perjuangkan malah mengkhianati dia demi cewek tukang kue mangkok. Nah, di titik ini, Ahana pun menghapus semua foto-fotonya bersama si Rohan. Keesokan paginya, Imad pun ngebangunin si Ahana yang lagi ngondoi. Di sini Imad pun ngasih tahu kalau dia akan bertemu lagi dengan si Simran. Jelas saja si Ahana happy karena baru kali ini Imad sedikit serius dengan hubungan percintaannya. Nah di lain sisi, di rumahnya si Nail, dia diceramain oleh ayahnya. Babenya nggak percaya kalau si Nail itu kongsian sama si Imad dan si Ahana. Babenya menganggap Nail itu akan dianggap kacung oleh Ahana dan si Nail. Tapi Nail nggak mau ambil pusing karena dia tuh percaya dengan teman-temannya itu. Nah di gym, Nail pun dapat kabar bagus. Haras yang keluar kota meminta bantuan si Nail untuk menghandle sesi latihannya si Malika. Nggak mau buang-buang waktu, Nail pun langsung cus ke rumahnya si Malika. Tante-tante seksi yang biasa dia buat khayal, col-col enak di kamarnya. Ternyata Tante Malika tuh orangnya baik, bahkan dia ngajak si Nail untuk selfie bareng. Nah di rumah, Ahana yang masih galau kembali stalking IG-nya si Tanya. Melihat IG-nya si Tanya yang keren abis, Ahana pun kepikiran dia juga pengen ngeposting seperti yang diposting oleh si Tanya. Di luar dugaannya, setelah dia posting tuh foto, banyak komen dan like yang dia dapat. Di sisi lain, Nail juga ketibanan pulung. Follower IG-nya tiba-tiba naik drastis ketika di-tag sama Tante Malika. Nah sore harinya diperlihatkan Nail dan Lala mojok di kamar. Tapi pas lagi scrolling IG, Lala menyadari ada yang mengambil fotonya secara diam-diam dan mempostingnya di IG. Dari angle foto itu, Lala sadar kalau tuh foto diambil dari apartemen sebelah. Emosi dengan hal itu, Nail pun langsung pengen nyatronin Pak De mesum yang nggak tahu adab. Singkat cerita, Nail pun langsung gebrak-gebrak rumah tuh Pak De. Tapi dengan entengnya tuh Pak De mesum malah menyalahkan si Lala. Salah sendiri pakai baju seksi. Untungnya di sana ada anaknya tuh Pak De, jadi si Nail nggak tega untuk menghajar tuh orang-orang mesum. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau si Imad dan si Simran lagi makan malam bersama. Di sini Imad udah berani minta jatah tukeran iler. Pokoknya malam itu mereka pun malah ngobrol tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Ahana yang mengajukan resign ke Pak Bos. Karena keputusan Ahana udah bulat, Pak Bos pun mengizinkan. Tapi Ahana harus menyelesaikan kewajibannya dulu selama 2 bulan ini sebelum dia meninggalkan perusahaan.
Setelah itu, mereka bertiga pun mulai menjalani kehidupan baru mereka masing-masing. Ahana yang selalu memposting foto-foto seksinya di IG demi bisa mendapatkan perhatian si Rohan lagi. Nel yang mempersiapkan gym barunya dan fokus ke hubungannya dengan si Lala. Sedangkan si Imad masih aja main Tinder, walaupun dia udah punya sosok si Simran. Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara ulang tahunnya si Lala. Nah, di sana Lala cuma mengundang si Nel dan teman-temannya si Nel. Tapi tetap aja sih, itu cuma buat kontennya IG-nya si Lala aja. Bahkan Lala juga udah nyeting kalau si Ahana ngasih kado ke dia buat dipost di IG. Melihat Lala yang kelihatan cuma ngemanfaatin si Nel aja, Imad sedikit nggak nyaman. Bahkan kecurigaan Imad semakin jadi ketika Lala menyuruh asistennya untuk menghapus fotonya yang ciuman dengan si Nel tadi. Keesokan harinya, Imad kembali open mic. Karena disuruh membawakan materi ngerosting lagi, Imad berakhir ngerosting tentang kehidupannya si Nel yang punya pacar selebgram tapi dia cuma dimanfaatkan. Seisi ruangan tertawa dengan joknya si Imad, tapi tidak dengan si Nel yang merasa tersinggung. Setelah pentas, Imad pun mendatangi si Nel, tapi tidak seperti biasanya. Nel merasa amat marah kepada si Imad. Dia nggak habis pikir, bisa-bisanya Imad ini menghina dia dan si Lala. Di sini Imad ingin ngasih tahu kalau Nel itu cuma dimanfaatkan oleh si Lala, tapi namanya juga cowok bucin. Nel pun nggak mau denger apapun dari si Imad. Bahkan pas Ahana dan Simran ikutan turun, kalau Imad itu cuma cowok ngacengan pecandu ewek-ewek. Setelah kejadian itu, Nel pun tidak mau lagi melihat si Imad. Bahkan dia membatalkan investasinya si Imad untuk membuat gym barunya. Jelas aja yang paling puyeng adalah si Ahana. Dia udah terlanjur resign dari perusahaannya demi bisa membuat gym itu. Sedangkan sahabat-sahabatnya itu malah bangke semuanya. Apalagi deadline membayar kontrakan buat gym itu tinggal sebentar lagi. Kalau uang itu nggak segera disetorkan, alhasil lokasi itu akan dioper ke orang lain dan DP mereka akan hangus. Nah, pas mau bilang ke kantor kalau dia mau batal resign, si Ahana malah harus kecewa karena kantornya udah meng-hire orang lain untuk menggantikan si Ahana. Malam harinya, pas lagi kalut-kalutnya, Ahana sedikit terhibur karena si Rohan mengomentari fotonya di IG. Nggak mau membuang kesempatan, Ahana pun kembali foto cuma pakai kotang doang. Berharap si Rohan akan bertekuk lutut sama dia lagi. Ngelihat Ahana yang cuma foto pakai kotang, Imad pun jelas saja mempertanyakan hal itu dong. Dia itu nggak mau body sohibnya itu dijadikan konsumsi publik. Melihat Ahana yang masih aja ngarepin Rohan yang bangke, Imad pun menyarankan agar si Ahana ini mencari cowok lain di Tinder. Awalnya si Ahana ogah, tapi kalau dicoba nggak ada salahnya juga sih ya. Nah, tak kalau si Imad masih aja main Tinder, Ahana pun nanya, bukannya si Imad udah serius sama si Simran, kenapa si Imad masih aja main Tinder? Nah, di sini Imad pun bingung mau jawab apaan. Di malam itu juga diperlihatkan kalau si Imad dan si Simran ngedate bareng. Di titik ini mereka pun udah selayaknya pacaran, walaupun mereka belum pernah mengutarakannya secara langsung. Dan di malam itu juga pertahanan Simran pun akhirnya jebol juga. Keesokan paginya, Nel dan si Ahana pun mencoba mencari investor lain untuk menggantikan si Imad. Aslinya sih banyak investor yang tertarik, tapi Nel masih aja kekeh dengan idealismenya. Dia ingin membuat gym yang eksklusif, sedangkan investor pengen gym yang bisa mendatangkan banyak member biar mereka bisa mengembalikan cuan secepat mungkin. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Imad yang kembali open mic. Namun di atas panggung, Imad kepikiran tentang konfliknya dengan si Nel. Alhasil, jok Imad pun malam itu menjadi garing bener. Dan Imad pun langsung turun panggung sambil sama penonton. Pak manajer jelas saja bingung, nggak biasanya Imad kayak gini. Tapi Imad ini lagi nggak mau membahas hal itu dan langsung cabut dari sana. Nggak langsung pulang ke rumah, si Imad malah langsung ke sebuah klub malam. Untuk menghilangkan galau, Imad pun malah kambuh penyakit ngacengannya. Dia malah deketin cewek buat diajak kewek-kewek teralala. Di sisi lain, diperlihatkan si Ahana yang melakukan saran dari si Imad untuk ngedate sama cowok Tinder. Tapi nggak tahu kenapa ya, si Ahana ini nggak serak sama sekali. Dia cuma pinjam tangan tuh mas-mas untuk difoto, setelah itu langsung diupload. Tujuannya agar si Rohan ngeliat itu dan jadi cemburu. Setelah itu tuh mas-mas pun langsung ditinggal begitu aja. Hal serupa juga dialami oleh si Nel. Pas dinner bareng si Lala ini malah lebih fokus ke HP-nya daripada ngobrol bareng sama si Nel. Keesokan paginya, diperlihatkan si Nel kembali mendatangi si Lala yang lagi photoshoot. Dia nggak habis pikir, selama beberapa hari ini Lala nggak bisa dihubungin. Yang membuat dia tambah kesel, Lala lagi photoshoot bareng sama si Kartik. Nah, di sini Lala malah marahin si Nel. Dia bilang kalau dia itu cuma kerja untuk pemotretan produknya si Kartik dan itu cuma hubungan profesional. Habis itu Nel pun langsung disuruh pulang daripada cuma gangguin dia foto aja. Malam harinya, Ahana pun kembali menelpon si Nel. Dia udah jengah dengan perselisihan Nel dan si Imad. Seminggu lagi deadline bayar kontrak gym itu akan habis. Dia udah terlanjur resign dan tidak ada investor yang ingin menggantikan si Imad. Karena terus ditekan, Nel pun akhirnya luluh. Dia bilang akan berbicara dengan si Imad di hari ulang tahunnya si Ahana. Apa? Ulangi lagi, gak kedengeran. Sambil si Ahana mencet tombol loudspeaker. Nah, udah denger kan? Nel mau minta maaf sama kamu. Pokoknya aku udah gak mau tahu lagi. Kalian harus berdamai, titik. Sama satu lagi nih ya, beberapa hari ini kamu tidur di sofa dulu aja ya. Soalnya emak dan bapakku mau kesini.
Karena udah berpengalaman selalu disuruh tidur di sofa kalau ortunya Ahana mampir, Imad pun bilang kalau dia akan tinggal sementara waktu di rumahnya si Simran. Ahana jelas saja happy benar karena akhirnya teman pecandu ewek-eweknya ini mau punya hubungan serius dengan cewek lain. Singkat cerita, Imad dan Simran pun tinggal bersama selama beberapa hari. Mereka ngapain aja pas nginep bareng? Kalian udah pada tahu kan, gak perlu om ceritain juga dong. Nah, pas pagi harinya diperlihatkan acara ulang tahun adik tirinya si Imad. Di sana Imad mengajak si Simran ke pesta keluarganya itu. Babe jelas saja bahagia. Akhirnya Imad ini bisa lebih dewasa dan menjalin hubungan serius dengan cewek. Keesokan paginya, emak dan bapaknya si Ahana pun sampai di kontrakan. Di sela-sela kesibukannya, Ahana masih aja sering memposting foto-foto seksinya ke IG. Nah, di saat lagi mengharapkan Rohan melihat postingannya itu, si Rohannya malah menelpon si Ahana. Dengan gaya sok jual mahal, Ahana pun mengangkat tuh telepon. Rupanya si Rohan itu cuma mau ngasih ucapan happy birthday buat si Ahana. Tapi Ahananya udah girang bener. Keesokan harinya, acara ulang tahunnya si Ahana pun dilakukan secara kecil-kecilan. Tapi pas lagi makan bersama, ada kiriman paket dari si Rohan. Melihat itu, emaknya pun bertanya ke Ahana, bukannya mereka udah putus, kenapa si Rohan masih aja ngirim kado bunga buat si Ahana? Ahana pun menyangkal kalau mereka itu belum putus, mereka itu cuma vakum sejenak. Nah, di sisi lain diperlihatkan kalau si Imad dan si Simran menghabiskan waktu bersama. Nah, di sana Simran mengatur foto-foto si Imad yang diambil kemarin-kemarin. Sialnya, pas lagi ngobrol itu, Ahana malah menelpon. Tapi pas si Simran melihat HP-nya si Imad, Simran baru sadar kalau selama ini Imad itu masih main Tinder. Imad juga masih ngelonin cewek-cewek Tinder itu, walaupun mereka udah saling berkomitmen. Melihat itu, Simran pun jadi kecewa berat. Dia nggak menyangka kalau si Imad ternyata tukang ngibul. Karena hal itulah, Simran pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan tidak ingin lagi melihat si Imad lagi selamanya. Dengan rasa marah dan kecewa, Imad pun akhirnya pulang ke kontrakan. Di sini Imad pun merasa amat sakit, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ketika dia tinggal sama cewek. Sesampainya di rumah, Imad pun kaget melihat si Ahana yang sudah cantik pakai kain sari. Ahana pun bilang, kan malam ini acara reunian kampus kita, kamu lupa ya? Nah, di sisi lain diperlihatkan si Nel ribut dengan bapaknya. Dia nggak habis pikir, babenya itu terlalu ngirit soal apapun. Bahkan Nel pun protes, kapan terakhir kalinya babenya itu ngajak makan malam emaknya di luar. Dengan jengkel, Nel pun langsung keluar rumah. Nah, di Grab, Nel pun mencoba berkali-kali menghubungi si Lala. Dia bertanya, Lala itu mau datang sendiri ke pesta atau mau dijemput ke rumahnya. Tapi sayangnya nggak ada jawaban sama sekali. Singkat cerita, 3 serangkai ini pun sampai di pesta reunian. Di sini, Nel pun mencoba mencairkan suasana dengan menyapa si Imad. Tapi si Imad kelihatannya sih nggak kayak biasanya. Apalagi pas Nel tahu kalau si Imad itu mengajak cewek Tinder ke reunian itu. Dengan sarkas, Imad pun bilang, kan aku emang pecandu ewek-ewek. Di sisi lain, diperlihatkan si Ahana ditemuin oleh si Rohan. Si Rohan ini basa-basi dengan bertanya, di mana pengawal-pengawalmu? Si keras kepala dan si mas-mas badan sterek. Ahana pun memperingatkan, jangan pernah menghina si Nel. Kalau nggak mau kepala Rohan itu bopeng disambit sama barbel. Singkat cerita, Ahana dan Rohan pun malah ngobrol panjang lebar. Intinya sih, Rohan meminta maaf dan pengen hubungan mereka kembali seperti dulu lagi. Mendengar itu, Ahana jelas saja seneng, tapi dia ya harus jual mahal dikit dong ya. Masa iya langsung diobral? Nah, di saat sahabat-sahabatnya lagi bersenang-senang dengan pasangan mereka masing-masing, si Nel ini malah melihat postingan si Lala yang malah party bareng sama si Kartik. Bahkan yang membuat Nel menjadi sangat marah, Lala dan si Kartik malah ciuman dan diposting di IG story. Di saat Nel udah cabut, diperlihatkan kalau si Imad malah ribut dengan cowok di pesta itu sampai si Imad pingsan digaplok. Sedangkan si Ahana dan Rohan malah booking kamar dan ewek-ewek tumpak terlala. Keesokannya Nel pun datang ke apartemennya si Lala. Dia ingin penjelasan dengan apa yang dilakukan si Lala semalam. Nel juga nanya sebenarnya hubungan mereka itu seperti apa. Kalau Lala itu emang gak serius, kenapa si Lala mengajak dia ke Maladewa? Kenapa juga Nel disuruh nginep di sana? Dan kenapa pas ulang tahun Lala malah ngundang teman-temannya? Karena udah jengkel, akhirnya Lala pun bilang jujur, dia sama sekali gak pernah menganggap si Nel itu sebagai pacarnya. Selama ini dia cuma memanfaatin si Nel aja. Kenapa dia mengajak Nel ke Maladewa? Karena Nel itu merupakan trainer pribadinya. Kenapa Nel diperbolehkan untuk nginep? Karena Lala butuh cowok buat melampiaskan birahinya. Dan kenapa teman-teman Nel yang diundang ke ulang tahunnya? Karena si Nel itu selalu koar-koar ingin ngenalin si Lala ke sahabat-sahabatnya. Intinya sih sekarang Lala udah bosan sama si Nel. Karena udah ada penggantinya si Kartik. Lebih ganteng, lebih tajir, dan yang pasti lebih keren di kasur. Mendengar itu, Nel pun memohon jangan lakukan ini kepadanya. Tapi Lala udah gak peduli lagi. Di lain sisi diperlihatkan kalau si Ahana terbangun di hotel sendirian. Dia bingung kemana perginya si Rohan. Pas mencoba menghubungi si Rohan, nomornya udah gak aktif. Dan pas mengecek IG-nya si Rohan, semua foto-fotonya Rohan juga udah dihapus. Tapi pas mengecek pakai second akunnya, Ahana baru sadar kalau dia itu udah diblokir sama si Rohan. Nah, di tempat lain, diperlihatkan juga si Imad yang terbangun di sebuah rumah cewek Tinder. Di titik ini, mereka bertiga pun mengalami pengalaman yang sangat menyakitkan.
Nggak kuasa menanggung semua beban ini, Imad pun kembali ke psikiater. Dia tuh sangat menyesal telah menyanyiakan si Simran. Di lain sisi, diperlihatkan juga kalau si Haras mendatangi si Nel. Haras nanya kenapa tiba-tiba gymnya mendapatkan komplain dari si Lala. Karena nggak mau nama gymnya jadi jelek, Haras pun akhirnya malah memecat si Nel. Di rumah, Nel pun marah besar. Dia nggak bisa terima dengan apa dilakukan oleh si Lala. Di sini, Nel pun gelap mata dan mencoba masuk ke akun milik si Lala. Untungnya, dulu itu dia pernah melihat si Lala masukin password akunnya. Setelah berhasil masuk ke IG-nya si Lala, si Nel ini malah menulis status seakan-akan dia adalah si Lala. Nama asliku adalah Laksmi. Aku adalah selebgram yang kalian puja. Aku terlihat kaya raya, tapi sebenarnya itu bukan uangku. Setiap aku liburan, aku cuma di-endorse. Semua barang branded yang aku kenakan, itu sewaan atau produk endorsan. Kecantikanku bukan pemberian dari lahir, tapi semua itu Photoshop. Semua produk kecantikan yang aku iklankan tidak membuatku cantik. Itu semua untuk membodohi kalian semua. Tak pelak, postingan itu pun menjadi sangat viral. Di lain sisi, diperlihatkan acara perpisahan Ahana di kantor. Nah, di sana, Meher pun melihat si Rohan lagi merayakan acara ulang tahunnya. Bahkan di IG-nya si Rohan, dia sudah berani memposting kebersamaannya dengan si Tanya. Melihat itu, Ahana jelas saja marah besar. Nggak pakai mikir panjang, Ahana pun langsung datang ke rumahnya si Rohan. Seketika, semua orang di sana pun langsung pada hening pas ngeliat si Ahana datang. Nah, pas ngeliat si Ahana, Rohan pun langsung kicep. Dia pun langsung mengajak si Ahana untuk ngobrol di kamar. Sialnya, Tanya malah menghampiri. Nah, pas mau ngobrol empat mata, Ahana pun malah teriak-teriak, "Hebat ya, semalam kita kawin di hotel, tapi aku nggak diundang ke pesta ultahmu." Ngelihat pasti bakalan rame, temannya si Ahana pun langsung berinisiatif menghubungi si Imad. Nah, di kamar, Rohan pun mencoba menjelaskan. Dia meminta maaf atas yang dilakukan semalam. Rohan cuma ingin melakukan ewek-ewek perpisahan sama si Ahana, karena dia udah memutuskan akan bersama si Tanya. Jelas aja si Ahana tambah marah lah. Sebelum pergi, Ahana pun bilang ke Tanya, "Selamat atas hubungan kalian. Asal kau tahu aja, semalam dia tuh merayu aku di pesta dan kita mantap-mantap sampai pagi." Dengan hati yang nyesek, Ahana pun keluar dengan mewek. Di saat mewek itu, Tanya pun juga kelihatan keluar dari rumahnya si Rohan. Rupanya si Tanya ini nggak tahu menahu kalau si Rohan itu ternyata bajingan. Di saat itu, Imad juga terlihat datang untuk menjemput si Ahana. Kambingnya, Rohan keluar untuk mengejar si Tanya. Karena Tanya udah hilang, si Rohan malah menghina si Ahana sebagai cewek jablay bego. Jelas aja yang emosi malah si Imad, dan mereka berdua pun malah gelut. Tapi sialnya, Imad malah nggak berkutik. Ngelihat Imad mau dihantam, tiba-tiba Rohan lah yang harus terkapar karena dijotos sama si Nel. Setelah hidung Rohan bengkok digaplok sama si Nel, Nel pun langsung mengulungkan tangannya ke Imad. Dan di titik ini, mereka pun sudah kembali ke setelan pabrik. Kalau ada yang menyakiti salah satu dari mereka, semua akan membantu. Nah, di malam itu, Imad juga nggak sengaja ngeliat postingannya si Lala. Imad bilang pasti ada orang yang membajak IG-nya si Lala. Tapi karena udah nggak kuat, akhirnya Nel pun menjelaskan semuanya. Mendengar itu, Ahana pun jelas saja marah sama si Lala. Tapi perbuatan yang dilakukan Nel itu sangat rendahan. Ahana meminta si Nel meminta maaf. Nggak seharusnya Nel menjadi bajingan kayak gini cuma gara-gara cewek macam si Lala kayak gitu. Imad juga bilang, benar apa yang dibilang sama si Ahana. Nel itu lebih tinggi daripada si Lala, tapi perbuatan Nel itu sangat kekanak-kanakan. Di malam itu, Nel pun menyesal dengan apa yang dia perbuat. Untuk meredam ini semua, Nel pun mengupload status lagi tentang permintaan maafnya karena telah membajak IG-nya si Lala. Nel pun mengaku dia sebenarnya membenci dirinya sendiri. Dia selalu melihat orang lain bahagia sedangkan dia tidak. Tapi setelah kejadian ini, Nel pun baru sadar kalau dia selama ini telah menyia-nyiakan keluarganya sendiri tanpa dia sadari. Beberapa hari kemudian, Imad pun kembali naik panggung. Kali ini dia menyajikan joke yang fresh dan menarik. Tapi di tengah pertunjukan, Imad meminta maaf karena telah melukai sahabat-sahabatnya dan wanita yang percaya dengan dirinya. Intinya sih, Imad menceritakan semua aibnya dan berjanji akan menjadi Imad yang lebih baik. Hebatnya, walaupun gak lucu melainkan sedih, semua orang malah bertepuk tangan dengan pertunjukan Imad itu. Di ruang ganti, Ahana dan Nel pun langsung menghampiri si Imad. Di sini mereka pun sangat bersyukur karena mereka saling memiliki sebagai sahabat. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan kalau mereka udah mulai belajar dari pengalaman pahit mereka masing-masing. Diceritakan juga bila persahabatan mereka semakin erat dan erat. Diperlihatkan juga bila si Nel sudah berdamai dengan keluarganya, Imad yang sekarang udah gak main Tinder lagi dan lebih fokus ke karirnya sebagai stand-up komedian, sedangkan si Ahana sudah tidak memikirkan Rohan lagi. Dan yang paling penting, gym milik mereka bertiga berhasil dibuka. Dan persahabatan mereka pun akan bertahan selamanya sampai film ini pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton sampai di detik ini. Om Brox pamit dulu dan biar milatihin.